Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel otomotif sepatu. Salam otomotif. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merubah arus AC ke DC di motor Jupiter Jet Burhan. Dan cara ini bisa teman-teman gunakan di Pega New, Pega Lama, Poswan. Nah, sebelumnya saya pernah membuat tutorial cara merubah arus AC ke DC di Jupiter Jet Burhan itu dari Saklaron lampu yang atas. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan di bagian kiprok ya teman-teman ya. Namun cara ini tidak maksimal ya teman-teman ya. Ini hanya cara darurat saja atau cara sementara menurut saya, karena jika untuk jangka panjangnya lebih baiknya nanti teman-teman bisa dirubah full web ya. Dirubah full web itu tidak susah, sebenarnya sangat simpel, cuma ngatur dari kabel kiproknya saja, dan kiproknya diganti menggunakan kiprok NMAX atau Tiger ya, atau Pino FI 125 new itu juga bisa. Nah, untuk cara ini yang pertama yang harus teman-teman lakukan jika mau menggunakan cara sementara ini, teman-teman harus buka di bagian dek tengah ya. Nih dek tengahnya ini dibuka, dilepas terlebih dahulu karena kita langsung menuju ke bagian kiprok. Ini cara simpel karena satu gerakan semuanya jadi full DC. Oke teman-teman, untuk bodi tengahnya udah dilepas nih. Bagian tutup tangki juga udah dilepas. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah lepas terlebih dahulu soket kiproknya dari kiproknya. Begini ya. Lepas dulu. Nih pencet tengahnya. Nah, seperti ini lepaskan. Oke, simpan dulu kiproknya. Di sini semuanya kabelnya ada 4. Satu ada kuning, ada hitam, ada putih, dan ada merah. Nah, untuk warna merah ini fungsinya untuk kabel yang ke aki. Jadi masuk pengisian itu dari warna putih, dari putih itu masuk ke kiprok ya, dari kiprok baru masuk ke warna merah. Jadi masuk langsung ke bagian aki. Nah, sedangkan yang hitam ini fungsinya untuk masa atau ground. Sedangkan yang kuning ini fungsinya untuk nyuplai arus yang ke lampu utama, arus AC ya teman-teman ya. Nih yang kuning ini arus AC yang ke lampu utama dan ke lampu belakang, lampu stop yang bagian malam. Jadi untuk lampu utama dan lampu stop yang bagian malam yang disuplai menggunakan arus AC itu dari sini sumbernya ya teman-teman ya. Nah, jadi yang harus teman-teman lepas adalah kabel kuning. Nih kabel kuning ini teman-teman lepaskan dari rumah soket kiprok ini. Caranya teman-teman congkel dari atas ini, dari sela-sela yang kecil itu dicongkel menggunakan besi yang lancip ya. Nih besi yang lancip seperti ini, congkel biar kabelnya bisa keluar. Nah, ini lepaskan seperti ini. Setelah dilepas seperti ini kabel yang warna kuning untuk soket kiproknya, teman-teman colok kembali ke kiproknya ya. Nah, seperti ini colok kembali. Nah, selanjutnya setelah kiprok dipasang, tinggal kabel kuning ini teman-teman supply menggunakan arus 12 volt. Nah, untuk ngambil arus 12 volt atau arus setrum keluar kontak, nanti teman-teman bisa ngambil dari kontak langsung dari sini. Nih, dari kabel kontak langsung dari sini bisa. Nih, ini kabel kontak ya. Atau bisa juga yang paling dekat yaitu ke bagian kabel switch rem di sini. Kabel switch rem. Jadi kita ambil yang paling dekat aja ya, daripada ke depan harus nyambung kabelnya lebih panjang. Jadi ambil dari kabel switch rem. Kabel switch rem yang ada di belakang. Caranya teman-teman lepas terlebih dahulu untuk tutup akinya. Nih. Nah, ini switch rem belakang. Ini kabelnya ke atas ya. Nih, teman-teman lihat di sini. Ini kabel switch remnya. Ini yang satu ada warna coklat, yang satu lagi ada warna hijau garis kuning. Jadi yang perlu teman-teman jumper itu yang warna coklat ya. Jadi ambil kabel pendek, nanti jumperkan ke kabel warna coklat ini. Nah, jadi cara jumpernya seperti ini. Tuh. Dimasukin kabelnya ya, lubang sekunnya seperti ini. Setelah dimasukin tinggal lipat ya, setelah lipat tinggal colok kembali nih kabelnya nih. Nah, kurang lebih seperti ini tuh. Ini sudah dijemperkan kabelnya ya. Nah, selanjutnya kabel jemperan ini teman-teman langsung gabungkan dengan kabel kuning ini. Nah, seperti ini ya tuh. Ini sudah digabungkan dengan kabel kuning yang ada di soket kiprok aslinya. Nah, setelah digabungkan ini nanti tinggal teman-teman solasi. Nah, setelah disolasi, langkah terakhir yang harus teman-teman lakukan adalah lepas kabel yang dari spool. Nih, kabel yang dari spool di sini. Nah, ini kabel spool ya. Ini kabel soket spool yang kabel 3 ini. Teman-teman lepas terlebih dahulu. Nah, lepaskan seperti ini. Nah, ini yang dari spool ya, dari bawah. Jadi dari kabel spool itu ada warna putih, ada warna kuning, dan ada warna hitam ya. Nah, yang kuning ini teman-teman wajib lepas ya, tidak boleh enggak, ini wajib dilepas. Mau yang dari kabel spoolnya ataupun yang dari kabel bodi yang atas ini. Intinya kabel kuning ini yang dari spool
dan kabel kuning yang ada di kabel bodi itu tidak boleh lagi terhubung ya teman-teman ya. Intinya seperti itu, nanti terserah mau cabut yang di spool ataupun yang di kabel bodi gitu. Sekarang saya akan cabut yang dari spool biar lebih gampang aja ya teman-teman ya. Nah, ini caranya dicongkel sama congkel sepinya di dalam ya, menggunakan besi, jari-jari yang lancip. Selanjutnya tinggal cabut keluar. Nah seperti ini sudah dikeluarkan. Jadi setelah dikeluarkan seperti ini, kabel kuning ini jangan lupa disolasi, karena kabel kuning ini masih mengeluarkan strum ya teman-teman ya, strum arus AC dari spool. Takutnya nanti nempel ke besi malah koslet. Jadi intinya ini harus disolasi. Nah setelah dilepaskan seperti ini soket spoolnya tinggal dicolok kembali. Nah seperti ini, tinggal kabel spoolnya ini disolasi ya. Jadi kurang lebih seperti ini kabel kuning sudah disolasi, dan sambungannya ini juga jemperannya sudah disolasi. Nah ini berarti udah selesai ya teman-teman ya. Ini bagian kabel spool udah selesai, tinggal turunkan kembali ke bawah. Nah seperti ini, turunkan, dan ini kiproknya tinggal dibaut kembali ke sini. Oke, selanjutnya kita langsung tes aja teman-teman ya. Kita langsung tes. Nah udah on, tuh netral hidup. Sekarang kita nyalakan saklar on off nya. Ini kan soalnya dua cetek nih, sekali cetrek ini buat senja, lampu depan senja hidup, dan lampu stop belakang yang malam hidup ya. Nah ini lampu senjanya hidup. Sekarang cetek kedua kalinya. Nah ini lampu utama yang gede ya hidup ya. Nah ini lampu utama yang gede hidup. Oke, ini tanpa hidup mesin ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba hidupkan mesinnya, matiin dulu lampunya. Nah ini hidup mesin, tidak ada koslet, aman. Nah ini lampu utama. Oke ya. Nah jadi saran saya, nanti teman-teman harus ganti dulu ya bolamnya, kiri kanan, bolam lampu utama, lampu senja, lampu stop belakang, dan lampu speedometer menggunakan lampu LED semuanya. Jangan menggunakan bolam yang seperti ini. Ini kan masih standar nih, bolam gas. Banyak yang nanya ke saya, bang, kalau misalkan arusnya dirubah ke DC, lampu utamanya menggunakan bolam yang lama, apakah boleh gitu? Nah pertanyaan saya, kamu ngapain robah ke DC kalau lampu utamanya masih bolam gas seperti ini? Lebih bagus itu menggunakan arus AC, itu udah cocok banget ya. Kalau misalkan bolam utamanya menggunakan bolam gas seperti ini. Tujuannya orang merubah ke DC itu karena mau pakai lampu LED. Karena lampu LED itu nggak semua bisa disuplai menggunakan arus AC. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalaupun bisa, itu lampunya cahayanya nggak terang, kadang-kadang melempem. Udah gitu cahayanya dia naik turun juga, kedip-kedip ya. Walaupun bisa nyala, dia kedip-kedip, gak maksimal, nggak normal. Jadi intinya orang ngerubah DC itu karena mau menggunakan bolam LED. Jadi kalau masih bolam standar seperti ini, jangan dirubah ke DC. Kadang-kadang saya heran juga ya, karena kalau masih standar seperti ini, saya jamin pasti cepet banget tekor akinya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, untuk pada ngerubah DC.